Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami meyakini permohonan yang kami ajukan ini adalah pertaruhan dalam menegakkan prinsip hukum pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Dan sebagaimana telah diperintahkan oleh Mahkamah dalam putusannya nomor 124 2021 untuk menegakkan prinsip-prinsip dimaksud dalam PSU. Dikutipkan sedikit di sini, Mahkamah dalam putusan itu menyatakan, Mahkamah meyakini pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana didalilkan pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber dan jurdil. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi, menghargai setiap suara pemilih dan juga untuk menegakkan azas, ini kata kuncinya majelis, untuk menegakkan azas pemilihan umum yang luber dan jurdil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Ada fakta menurut kami, dan sangat ironis, pelaksanaan PSU 9 Juni 2021 justru jauh lebih menyimpang dari prinsip luber, jujur, adil, dan demokratis. Tindakan makin curang sedemikian nyata dan menurut kami itu adalah fakta yang tidak menghormati dan bahkan mendelegitimasi putusan Mahkamah. Bukti-bukti pemohon secara hukum menurut kami bisa tidak terbantahkan menunjukkan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dengan elemen-elemen tertentu, khususnya tidak hanya oleh termohon, oleh Bawaslu, tapi juga oleh paslon nomor 1. Dan juga ada oknum birokrasi. Sehingga penting menurut kami bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo guna menghadirkan kembali prinsip luber, jujur, adil, dan demokratis. Kecurangan dan pelanggaran makin terang benderang itulah yang menghasilkan selisih suara makin besar. Itu sebabnya seyogianya syarat pasal 158 Undang-Undang Pilkada tidak serta-merta perlu diterapkan. Kami meyakini selisih suara yang terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang nyaris sempurna itu dilakukan oleh orang-orang pihak-pihak yang kami sebutkan, termasuk paslon nomor 1, serta didelegitimasi oleh tindakan dan kebijakan KPU, Bawaslu, serta oknum birokrasi hingga level aparat desa. Majelis yang kami muliakan, MK di dalam putusannya, setidak-tidaknya di 16 putusannya, menangguhkan pelaksanaan syarat ambang batas dalam pasal 158 karena 5 pertimbangan hukum. Di situ kami sebutkan, kami bacakan saja poin 4 dan 5-nya, yaitu kinerja penegakan hukum bermasalah termasuk oleh Bawaslu daerah, atau ada masalah mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga ambang batas selisih suara berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung. Yang mulia, secara hukum, pelaksanaan PSU di Kalimantan Selatan sangat memenuhi kriteria yang tadi kami sebutkan, yaitu kinerja penegakan hukum dan permasalahan mendasar, di mana terdapat masalah mendasar yakni masifnya politik uang di hampir seluruh daerah pemilihan di 107 kelurahan atau desa, yang melibatkan oknum birokrasi termasuk aparat desa dan RT di setiap tempat, serta adanya intimidasi dan tindakan premanisme. Pemohon memiliki bukti tak terbantahkan yang insya Allah akan kami hadirkan, dan kami menyiapkan total ada 610 alat bukti berupa kesaksian, termasuk kesaksian-kesaksian yang penting menurut kami. Ada handphone, kami ada 4 handphone yang nanti akan diselesaikan, diberikan majelis hakim, rekaman suara serta dokumen-dokumen yang akan menggambarkan peristiwa pelanggaran TSM tersebut secara gamblang dan terang-benderang. Semuanya itu menjadi rangkaian kecurangan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara, dan untuk itu perlu diperiksa lebih lanjut dalam forum sidang pembuktian oleh Mahkamah. Yang pasti, atas pelanggaran TSM tersebut tidak ada penegakan hukum oleh Bawaslu Kalsel. Bawaslu terlihat unable dan unwilling untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang sebenarnya dan seadil-adilnya. Atas dasar itulah, secara hukum,
Mahkamah berhak mengambil alih tanggung jawab konstitusional demi menegakkan prinsip-prinsip pemilu dengan memeriksa pokok perkara guna menghadirkan keadilan pemilu yang sebenarnya. Sebagai bukti awal bahwa Bawaslu unable dan unwilling melaksanakan tugasnya menegakkan pelanggaran TSM di masa PSU, terlihat deras dari syarat masif yang telah keliru dimaknai dan secara salah diterapkannya. Sebagaimana diketahui, PSU Pilgub Kalsel hanya dilaksanakan pada 3 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, atau 7 dari 153 kecamatan. Namun Bawaslu Kalsel mengacu pada pasal 15 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020 yang menyatakan keterpenuhan syarat masif tetap harus mengacu pada 50+1% dari 13 kabupaten strip kota, yakni paling sedikit memenuhi 7 kata. Pemahaman ini menurut kami pemahaman yang tidak logis dan tidak rasional. Bagaimana mungkin pemohon harus membuktikan politik uang masif di minimal 7 kabupaten kota padahal PSU hanya dilaksanakan di 3 kabupaten atau kota. Yang lebih problematik lagi adalah Bawaslu Kalsel juga mengacu pada surat edaran Bawaslu RI nomor 18 tahun 2021 yang mensyaratkan penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan terjadi secara TSM hanya dapat dilakukan sepanjang pemungutan ulang meliputi 50% plus 1 di seluruh daerah pemilihan. Dengan demikian, dengan pemikiran dan peraturan tersebut, maka menjadi tidak mungkin penegakan politik uang yang TSM pada PSU Kalsel. Karena faktanya terjadi di 3 kabupaten kota dari total 13 kabupaten. Politik uang yang tadi kami sebutkan tidak diatur cukup. Politik uang dalam PSU tidak diatur cukup oleh peraturan yang tadi disebutkan di atas. Saya loncat saja. Pemahaman hukum demikian sangat tidak logis, tidak rasional, dan tidak adil, serta tidak memberikan ruang untuk tegaknya pelaksanaan PSU yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Dalam kondisi normal, pelanggaran proses adalah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskannya. Tapi dalam pemahaman dan peraturan Bawaslu yang tadi kami sebutkan, menurut kami sangat menyesatkan. Itu sebabnya, demi hukum kami mohon kepada Mahkamah untuk mengaktifkan fungsinya sebagai the guardian of the Constitution and the protector of democracy, untuk memeriksa, mengadili, serta memutus pelanggaran politik uang TSM tersebut, serta menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada calon nomor stasi yang rinciannya tersebut dalam putusan, yang rinciannya kami rumuskan di dalam putusan. Karena Bawaslu Kalsel yang seharusnya melakukan fungsinya tersebut, tapi nyata-nyata telah gagal karena unwilling untuk melaksanakan tugasnya. Majelis Hakim, menurut pendapat kami, bukan hanya Bawaslu yang bermasalah, tapi juga KPU tidak netral dan profesional. Ada fakta yang akan kami jelaskan, terbukti KPPS-nya ternyata justru menjadi tim sukses paslon nomor 1. DPT sengaja dikacaukan, sehingga pemilih paslon 2 banyak kehilangan hak pilihnya, dan lain-lainnya yang kami akan jelaskan kemudian. Poin 4 Romawi soal tenggang waktu, kami anggap dibacakan karena sejak rekap tanggal 17 Juni, kami sudah mengajukan permohonan tanggal 21 Juni dan perbaikannya Rabu tanggal 23 Juni. Kami sekarang masuk di poin intinya di pokok permohonan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Soal tidak logis dan tidak rasional, syarat masif Bawaslu tadi hanyalah salah satu di antara banyak pelanggaran pemilu. Paling tidak kami akan mengajukan 7 kecurangan dan pelanggaran yang menggambarkan betapa dahsyatnya kerusakan demokrasi yang dilakukan dalam PSU dengan dukungan Bawaslu, KPU, dan oknum birokrasi. Berikut ini adalah kecurangan dan pelanggaran tersebut. A. Perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dan seharusnya benar. Dan yang seharusnya benar, itu halaman 18-20. Kami tidak bacakan, yang mulia. B. Ini soal politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor 1 secara TSM di seluruh 7 kecamatan tempat pemungutan suara ulang dengan membagi uang dan barang termasuk dengan modus pembagian zakat. Ini ada di halaman 20 sampai halaman 65. Saya sedikit menjelaskan di sini. Pelanggaran politik uang TSM yang dilakukan oleh paslon 1 terjadi di hampir seluruh kecamatan yang melakukan
PSU, yakni di 7 kecamatan yang meliputi 107 desa atau kelurahan. Politik uang yang terjadi di seluruh desa yang telah pemohon jabarkan secara detail dalam perbaikan pemohon disertai dengan bukti-bukti yang insya Allah tidak terbantahkan. Politik uang itu terjadi dengan modus dan pola seperti sebagai berikut, yaitu pertama, oknum birokrasi, kepala desa dan RT yang telah direkrut oleh paslon nomor 1 melakukan perekrutan petugas-petugas di TPS. Mereka menerima politik uang berupa gaji bulanan dan untuk melaksanakan tugas kecurangannya. Kedua, oknum birokrasi, kepala desa, RT dan tim di TPS melakukan pendataan pemilih beserta meminta KTP dan KK dari pemilih untuk menjadi suara pasti. Data ini kemudian di-store ke tim paslon nomor 1. Ketiga, petugas yang sudah menyetor data pemilih diberikan uang sesuai dengan jumlah pemilih yang tercatat untuk dibagikan kepada pemilih. Pemberian uang dilakukan dalam beberapa tahap. Keempat, para pemilih tercatat dan telah menerima uang dipastikan untuk hadir dan menggunakan suara untuk memilih paslon nomor 1 dengan berbagai cara, termasuk kami mempunyai bukti ada intimidasi dan berbagai aksi premanisme lainnya. Yang mulia, dalam pokok permohonan yang singkat ini yang kami bacakan, pemohon akan mencontohkan politik uang atau politik uang TSM di 2 kecamatan dari ke-7 kecamatan yang lainnya yang ada di dalam permohonan. Pilihan atas kecamatan ini karena keduanya memiliki jumlah pemilih kurang lebih 2/3 dari keseluruhan DPT PSU Pilgub Kastel. Kecamatan itu adalah Kecamatan Martapura dan Banjarmasin Selatan. Di Kecamatan Martapura, ini ada di halaman 38 sampai dengan 47 yang mulia, berdasarkan naskah perbaikan permohonan yang dilengkapi dengan bukti tambahan, terjadi politik uang TSM di seluruh 26 desa kelurahan pada Kecamatan Martapura atau 100% di daerah pemilihan. Rinciannya antara lain sebagai berikut. 9 April 2021, ada pertemuan antara tim paslon 1 dengan hampir setiap ketua RT. Pertemuan tersebut terjadi di posko Gunung Ronggeng, Desa Indrasari. Dalam pertemuan tersebut, relawan paslon nomor 1 tersebut, pemateri atas nama Arif memberikan instruksi kepada relawan yang memasang stiker berwarna putih bertuliskan, "Ayo ke TPS, jangan golput." Di rumah warga dengan memasang spanduk dan mendata pemilih dengan formulir relawan kesuksesan PSU Pilgub Kastel. Modus penempatan stiker di rumah warga tersebut merupakan penanda atau kode dari paslon 1 yang sudah terdata dan mendapatkan politik uang dengan modus zakat dari paslon nomor 1 sebesar Rp100.000. Pendataan tersebut sekaligus pemasangan stiker-stiker ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Setelah pertemuan tersebut di salah satu kelurahan Kecamatan Martapura, seluruh RT yang ikut menjadi bagian dari tim paslon 1 dengan menerima politik uang berupa gaji, jadi digaji 2,5 juta per bulan. Sementara kepala desa atau lurah menerima gaji 5,5 juta per bulan untuk masa kerja April hingga Mei 2001. Sementara pendamping RT menerima 2 juta. Selanjutnya setiap pendamping RT ditugaskan untuk melakukan pendataan pemilih berupa NIK, alamat dan nomor ponsel yang dituangkan dalam formulir kesuksesan PSU Pilgub Kastel yang kemudian akan diberikan uang dengan modus zakat dari paslon nomor 1. 6 Mei 2021, relawan paslon 1 dari beberapa desa atau kelurahan termasuk koordinator desa maupun para RT diundang ke posko Gunung Ronggeng guna menghadiri rapat koordinasi pembagian politik uang dengan modus zakat, penyerahan gaji dan buka bersama. Pada saat itu uang yang diterima untuk dibagikan ke pemilih berjumlah variatif. Ada yang mendapat 12,5 juta, kemudian dibagikan ke 128 pemilih di salah satu TPS. Pembagian uang itu sudah dilakukan sejak 6 Mei. Tanggal 3 Juni, setiap kordes di salah satu kelurahan dikumpulkan di tempat pencucian mobil Haji Anang Tarak di Jalan Sukaramai yang mendistribusikan uang yang akan diberikan kepada pemilih untuk mencoblos paslon 1. Hal ini sesuai dengan pesan Arif yang menginstruksikan kordes dan relawan agar menyampaikan kepada setiap penerima uang bahwa uang tersebut berasal dari Syabirin Nur dan karenanya pemilih harus mencoblos nomor 01. Begitupun tanggal 9 Juni di hari H pemungutan suara, terjadi penjemputan paksa kepada pemilih yang telah menerima uang namun belum datang ke TPS. Yang mulia, Majelis Hakim, keterlibatan aparat desa, lurah, ketua RT, dan pendamping RT
di Kecamatan Martapura untuk memenangkan paslon 01 adalah fakta yang tidak terbantahkan. Apalagi ada bukti fakta integritas yang merupakan sumpah, dan menurut kami ini baiat, itu ada di bukti P5A. Dalam baiat tersebut nyata-nyata terdapat jaminan dari oknum RT untuk memberikan suara pasti yang akan memilih calon 01. Hal ini pun terlihat dari handphone yang nanti akan kami serahkan, ada 4 handphone, ada 5 handphone, bekas koordinator paslon, yaitu bukti P787H. Bagaimana menjelaskan rencana dan eksekusi politik uang tersebut dilakukan. Majelis, ini ada fakta integritas, kami mempunyai dokumennya yang kami dapat, mungkin udah dimasukkan di dalam itu, nanti saya akan perlihatkan kepada majelis. Poin 5A itu. Jadi ada, bisa diperlihatkan dokumen aslinya yang kita punya. Dalam fakta integritas itu ada bertanda tangan desa kelurahan, TPS-nya, RT dan RW nomor berapa, ditandatangani oleh pihaknya siapa, dan jumlah votersnya. Ya, itu detail sekali. Ini dia contohnya majelis hakim. Kami meyakini majelis akan memperhatikan bukti yang kami ajukan. Pemohon izin untuk menekankan bukti fakta integritas ini layaknya sumpah atau baiat yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 PHPU 2011 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Tebo 2011 halaman 286 dinyatakan sebagai praktek yang tidak dibenarkan oleh mahkamah. Pola baiat suara pasti bagi paslon 01 di Kelurahan Jawa ini juga dilakukan dan menjadi pola dan modus politik uang di seluruh wilayah PSU. Yang sangat mengerikan dan menurut kami sangat dahsyat sekali, nama-nama RT yang menjadi tim sukses paslon itu ternyata adalah KPPS, baik pada pemungutan 9 Desember 2020 maupun PSU 9 Juni 2021. Itu artinya terjadi pelanggaran yang sangat serius sekali karena KPPS yang merupakan bagian dari KPU telah melanggar prinsip utama netralitas dan menurut kami sudah bisa disebut sebagai obstruction of justice. Dan mereka menjadi tim sukses paslon nomor 1. Semoga persidangan ini dapat diteruskan sehingga pembuktian agar saksi-saksi kami dapat memberikan keterangan soal KPU melalui KPPS menjadi tim sukses paslon nomor 1 itu bisa dilakukan. Kami akan menyebut sekarang majelis beberapa oknum RT yang menjamin suara bagi paslon 01 adalah KPPS pada pemilihan tanggal 9 Desember maupun 9 Juni. Rinciannya saya tidak sebutkan semua, itu ada beberapa. Heri Susanto, dalam baiat sumpah fakta integritas itu ada di dalam yang tadi nomor 2, merupakan anggota tim paslon 01 yang membagikan uang kepada 81 pemilih di RT 01, 02, 03, RW 02 yang berada di lingkungan TPS 2. Heri Susanto adalah anggota KPPS di TPS 2 pada PSU 9 Juni yang menandatangani fakta integritas pada kolom nomor 2. Hal serupa juga terjadi pada Reni Madia, Saiful Ayani, Arliansah, Irwan Panggedean atas Irwan. Saya sebut misalnya Saiful Ayani selain Reni Madia, saya tidak bacakan. Dalam dokumen baiat sumpah fakta integritas nomor 4 merupakan anggota tim paslon 1 yang membagikan uang kepada 82 pemilih di RT 02 RW 01 yang berada di lingkungan TPS 4. Saiful Ayani adalah anggota KPPS di TPS 4 pada PSU 9 Juni yang menandatangani fakta integritas pada kolom nomor 4, ada di dalam nomor 4. Arliansah dalam dokumen baiat fakta integritas nomor 6 merupakan anggota tim paslon 1 yang membagikan uang pada 184 pemilih RT 001, 02, RW 03 yang berada di lingkungan TPS. Arliansah adalah ketua KPPS TPS 6 pada pemilihan 9 Desember yang menandatangani fakta integritas nomor 6. Reni Madia itu ada pada TPS 3 pada pemilihan 9 Juni menandatangani fakta integritas pada nomor 4. Irwan itu ada di TPS 9 pada pemilihan 9 Desember yang menandatangani fakta integritas pada kolom nomor 9. Aulia Hairunida itu juga sama menandatangani fakta integritas pada poin nomor 10. Yang menjadi pertanyaan besar adalah
apa dan bagaimana pertanggungjawaban dan profesionalitas KPU Kalsel dalam melakukan rekrutmen pemilihan, monitoring, dan pengawasan internal. Ketika nama-nama yang dipilih justru menjadi bagian dari pelaku kejahatan pemilu. Kegagalan dan ketidakprofesionalan KPU yang berulang di 9 Desember dan juga 9 Juni tersebut membuktikan bahwa ini adalah bukan sekedar by accident, tapi dalam batas-batas penalaran akal yang sadar dan sehat dapat dikualifikasi secara hukum sebagai by design, karena peristiwanya tidak hanya berulang tetapi sebarannya merata di hampir seluruh PSU. Dengan bukti-bukti nyata pelanggaran politik uang TSM tersebut sebagaimana diuraikan di atas, jelas-jelas ini akan berdampak secara langsung pada perolehan suara paslon, baik paslon 01 maupun paslon 02. Dengan adanya pelanggaran politik uang TSM tersebut, paslon 1 mestinya siogianya didiskualifikasi sesuai aturan pilkada, atau paling tidak perolehan suaranya dinihilkan. Saya akan jelaskan sedikit lagi soal yang terjadi di kecamatan lain, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ini ada di halaman 51 dan 64. Majelis Hakim, politik uang juga terjadi di kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan, di seluruhnya, di 12 kelurahan itu. Dengan modus sebagai berikut. A. Pengisian formulir daftar relawan disertai pembagian uang. B. Politik uang berkedok zakat amal. C. Penerimaan beras dan politik uang oleh warga Tatah Bangkal, Kayan Timur. Pembelian uang supaya semangat datang ke TPS. Poin D. Ada lagi modus politik uang, paslon 1 memborong dagangan masyarakat serta membagikan dagangan tersebut ke warga setempat. Selain itu ada politik uang, pencatatan KTP dan pemberian beras, ya sebagian upaya menarik simpati warga. Juga ada yang melibatkan politik uang itu RT dengan masif. 16 April sekitar jam 9.30, Ketua RT bernama Pani mengundang seluruh tim sukses nomor 1 untuk rapat pemenangan di Posko Muhibin, tempat rapat RT seluruh kelurahan pengusung Temesel secara bergilir. Rapat tersebut dihadiri oleh calon wakil gubernur paslon nomor 1, Pak Muhyiddin, dan oknum-oknum ketua RT, perwakilan mantan KPPS, dan tim paslon 1 sekalayan Selatan. Dalam pertemuan tersebut ada arahan dan juga keterangan dari tim sukses paslon nomor 1 bernama Afrizal, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PAN. Afrizal memerintahkan untuk memberikan zakat agar memilih paslon nomor 1. 28 April diadakan pertemuan ketiga dan mulai membicarakan strategi politik uang. Pada akhir April 21, pembagian gelombang pertama dilancarkan dengan modus pembagian zakat. Tanggal 7 Juni, Haji Indadi menerima 28 juta untuk dibagikan sebesar 100.000 kepada pemilih. Pada 8 Juni, terdapat para pembagi yang menerima 11 juta untuk dibagikan kepada 110 orang dengan pola yang sama, yaitu 100.000. Bahwa itu adalah contoh-contoh peristiwa citra yang merupakan pelanggaran politik uang TSM yang akhirnya nyata-nyata berdampak secara langsung pada perolehan paslon dalam PSU Pilgub Kaslen. Ini kami akan ajukan bukti P215 dan bukti 2115. Yang mulia, politik uang yang terjadi di kedua kecamatan yang tadi baru kami jelaskan itu menjadi pola yang ada di 5 kecamatan lainnya. Aluh-aluh, Astambul, Matraman, Sambul Makmur, Binwang. Selain dari bukti-bukti yang telah diajukan, pemohon juga, tadi sudah kami kunjungan, mempunyai beberapa handphone. Handphone ini adalah milik anggota tim paslon nomor 1, di mana di dalamnya menggambarkan secara jelas bagaimana politik uang yang terstruktur, sistematif, dan masif terjadi di seluruh wilayah PSU. Bahkan pemohon memiliki beberapa saksi yang ikut yang bisa menjelaskan betapa perencanaan dan eksekusi politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor 1 di 7 kecamatan PSU. Yang mulia mungkin dapat memeriksa perkara ini ke tahapan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran material. Semoga kebenaran material ini bisa ditegakkan untuk keadilan pemilu dan sesungguhnya. Saya sudah habis napasnya Pak Ketua, masih ada beberapa poin lagi. Saya izin Pak Wahyu mungkin 2-3 halaman lagi akan selesai. Terima kasih Pak. Sambil mengingat waktu Pak Heru. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak. Ya. Izin kami lanjutkan singkat-singkat saja.
ke poin C besar, pelanggaran yang kedua, di mana paslon 1 sendiri dalam hal ini adalah calon gubernur atas nama Pak Syahbudin Nur yang langsung membagi-bagi uang, ikan, sayur, buah, serta memborong dagangan untuk dibagikan kepada pemilih, sebagaimana kami uraikan secara lengkap di halaman 65 sampai dengan 67. Nah, tindakan ini salah satunya dilakukan terang-terangan karena tidak adanya tindakan apapun atau pembiaran dari pengawas pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu Kalimantan Selatan, yang bahkan mengatakan tidak ada politik uang sama sekali. Selanjutnya ke poin D, pelanggaran yang ketiga, di mana pasangan calon nomor 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU menjadi tim sukses. Sebagaimana kami uraikan secara lengkap di halaman 67 sampai dengan 71 perbaikan permohonan. Pelibatan oknum birokrasi mulai dari aparat desa hingga ketua RT ini tidak terlepas dari dalil politik uang yang sudah diuraikan di depan, Yang Mulia. Dan kami buktikan dengan bukti P87F, P87I, P87D, dan P87J.1, di mana peran pelibatan tersebut secara ringkas, beberapa oknum birokrasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di wilayah PSU secara sadar menjadi bagian kegiatan yang memenangkan paslon nomor 1. Kemudian kepala desa dan RT justru menjadi pelaku politik uang dengan menerima gaji dari paslon 1 dalam rangka pemenangan. Selain itu juga aktif mencari suara dengan melakukan pendataan calon pemilih, kemudian bertindak sebagai pembagi uang secara langsung atau tidak langsung pada pemilih yang terdata, dan yang terakhir, Kepala desa dan RT mempersulit pemilih yang tidak mau didata sebagai pemilih nomor 1 dengan tidak memberikan undangan untuk memilih, sehingga pada akhirnya kehilangan hak pilih. Yang Mulia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana terjadi di wilayah Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, para oknum anggota KPPS sebagai kepanjangan tangan KPU Kalimantan Selatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal PSU secara jujur dan adil, justru melakukan pengkhianatan dengan turut menandatangani fakta integritas untuk memenangkan paslon 1 sebagaimana bukti P5A. Kemudian pelanggaran yang keempat di dalam poin huruf E berupa intimidasi dan premanisme sebagaimana kami uraikan di halaman 71 sampai dengan 73, dengan berbagai tindakan diantaranya adalah perusakan spanduk tolak politik uang dan perusakan posko pemohon, penculikan dan pemukulan simpatisan pemohon dan Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, paksaan kepada KPPS untuk mengambil alih pembagian undangan pemilih, pengawalan pembagian uang di TPS, kemudian penjemputan kepada yang sudah menerima uang namun tidak hadir ke TPS, dan berupa intimidasi lainnya. Tentunya menurut pemohon, aksi ini nyata-nyata melanggar prinsip pemilu yang harus bebas dan rahasia. Kemudian pelanggaran yang kelima, Yang Mulia, di huruf F besar halaman 73 sampai dengan 82, di mana menurut pemohon penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen dan tidak imparsial, oleh karena sebagaimana putusan Bawaslu di dalam bukti P5B yang menyatakan syarat masif harus memenuhi 50+1 seluruh wilayah provinsi, sedangkan PSU di Kalimantan Selatan hanya dilaksanakan di 3 kabupaten kota. Ini tentu merupakan bentuk penegakan hukum yang sengaja dibuat tidak berjalan. Di samping itu, Yang Mulia, pelanggaran yang dibuat oleh Bawaslu, di mana politik uang kasat mata terjadi, namun tidak satu pun yang dinyatakan terbukti. Kemudian juga Bawaslu membantu memuluskan politik uang paslon nomor 1 dengan melepas spanduk anti politik uang. Kemudian hukum yang dibuat oleh Bawaslu tumpul kepada paslon nomor 1 dan tajam kepada pemohon. Dan yang terakhir, pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, kami sampaikan juga bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan kembali diputus tidak profesional dan tidak terbuka oleh DKPP RI. Pelanggaran yang keenam, Yang Mulia, di dalam huruf G halaman 82 sampai dengan 86, di mana KPU berpihak kepada petahana, bahkan KPPS menjadi tim sukses paslon nomor 1, sebagaimana kami sudah uraikan di poin-poin tentang politik uang. Yang menarik adalah, Yang Mulia, bahwa pemilih di basis suara pemohon tidak mendapat undangan, di mana kami buktikan dengan bukti P5C, dan melalui surat jawaban Bawaslu RI atas permintaan dokumen pemohon,
terbukti ada 25.746 formulir undangan yang dikembalikan tidak diserahkan ke pemilih dengan berbagai alasan, sebagaimana bukti P253A. Dengan fakta banyaknya formulir undangan yang tidak diserahkan tersebut, di sisi lain, dengan sangat mendadak, KPU Provinsi mengeluarkan surat edaran nomor 327 dan seterusnya tanggal 8 Juni, sehari sebelum pemungutan suara, dengan bukti P5D yang pada intinya hanya menyebutkan pemilih yang berhak memilih harus membawa undangan pemilih dan KTP elektronik atau surat keterangan, tanpa menyebutkan ketentuan apabila pemilih tidak dapat menunjukkan surat undangan, maka dapat mencoblos dengan menunjukkan KTPL atau surat keterangan. Dan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 3, junto pasal 14 ayat 4 PKPU nomor 18 tahun 2020, yang membolehkan pemilih yang belum menerima undangan untuk tetap memilih dengan hanya menunjukkan KTPL atau surat keterangan. Yang terakhir yang mulia, pelanggaran yang ketujuh di dalam huruf H, halaman 86 sampai dengan 93, di mana DPT dikacaukan oleh termohon untuk menghalangi pemilih sah paslon nomor 2. Di antaranya dengan melakukan berdasarkan fakta jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih tidak sama dengan data pengguna hak pilih dalam C hasil. Kemudian pemohon tidak diberikan DPT, DPTP, dan DPPH, dan adanya perubahan dalam DPT, DPTP, dan DPPH, sehingga menghilangkan hak pilih pemilih. Dan yang terakhir, NIK pada KTP dan surat undangan dibuat berbeda, sehingga pemilih pemohon ditolak memilih oleh KPPS. Berikutnya yang mulia, di dalam 6 Romawi, kesimpulan, halaman 93, izinkan pemohon menarik kesimpulan. Yang pertama, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara akuo. Yang kedua, meskipun selisih suara lebih dari 1,5%, namun karena selisih tersebut adalah akibat berbagai pelanggaran prinsip konstitusi dan TSM, maka pasal 158 beralasan untuk ditangguhkan keberlakuannya, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Yang ketiga, minimal ada 7 modus kecurangan, diantaranya sebagaimana telah pemohon uraikan secara rinci di muka. Yang terakhir, karena pelanggaran prinsip pemilu dan TSM di atas yang dilakukan oleh paslon 1 dan dilegitimasi oleh Bawaslu dan KPU, maka sudah sepatutnya paslon 1 dibatalkan sebagai peserta pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, atau paling tidak suara hasil PSU-nya dinihilkan. Yang terakhir sekali yang mulia, di 7 Romawi, petitum sebagaimana kami sampaikan di halaman 94 sampai dengan 96 perbaikan permohonan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan termohon, dalam hal ini adalah KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 73 dan seterusnya, tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan paslon nomor 1 atas nama Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin. Yang ketiga, membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 75 dan seterusnya tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 tanggal 24 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin. Yang keempat, membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dan seterusnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 sepanjang perolehan suara Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin. Yang kelima, memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dengan perolehan sebagai berikut. Nomor urut 1 dibatalkan atau didiskualifikasi, nomor urut 2
831.178 suara. Yang keenam, memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih tahun 2020. Atau setidak-tidaknya yang mulia, dengan alternatif yang kedua, di dalam petitum yang ketujuh, halaman 95, membatalkan keputusan termohon nomor 37 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah nomor 124 sepanjang perolehan suara PSU Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin. Yang kedelapan, menetapkan pemilihan seluruh perolehan suara hasil PSU Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Matraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Yang kesembilan, memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan menetapkan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dengan perolehan sebagai berikut. Nomor 1, memperoleh suara 751.816, nomor 2, memperoleh suara 831.178 suara. Yang ke-10, memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2020. Atau setidak-tidaknya yang mulia, dengan alternatif yang ketiga di poin 11, masih di halaman 95, membatalkan keputusan termohon nomor 37 tentang dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dan seterusnya sepanjang perolehan suara pemungutan suara ulang. Yang nomor 12, menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU setiap pasangan calon di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Matraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu di TPS 1 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Yang ke-13, memerintahkan kepada termohon KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah nomor 124 dan seterusnya dengan perolehan suara nomor 1, 751.816 suara, nomor 2, nomor urut 2, 774.078 suara. Dan yang terakhir, petitum ke-14 memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih tahun 2020. Tentunya atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia poin-poin permohonan yang kami sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.